Saya di sini akan menerangkan tentang tradisi selamatan. Tradisi selamatan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Islam Jawa. Tradisi ini merupakan salah satu elemen dari kebanyakan budayaan masyarakat. Masuknya Islam memberikan dampak terhadap tradisi maupun budaya yang ada di Jawa. Begitu pula sebaliknya, setelah Islam masuk ke Pulau Jawa, selamatan merupakan tradisi yang mengalami sinkretisasi antara Islam dan Hindu-Buddha. Hasil dari sinkretitasi ini menghasilkan tradisi selamatan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa merupakan orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai karakter secara turun-temurun dalam segala aktivitas masyarakat. Sejak manusia Jawa lahir, sudah diperkenalkan dengan tradisi-tradisi selamatan. Mulai dari kelahiran, brokoan, sepasaran, piton-piton, selapan, setahunan, anak-anak tetakan atau kitanan, upacara perkawinan, masa kehamilan, sampai dengan kematian. Begitu pula dalam pola tradisi kehidupan masyarakat Jawa seperti pindah rumah, membuat rumah, tradisi bersih desa, dan nyadran. Upacara-upacara di keraton dan masih banyak lagi. Hampir perilaku atau kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat Jawa tidak lepas didahului dengan tradisi selamatan. Untuk mencapai mistik, orang Jawa melakukan hal supranatural di mana mistik merupakan proses percepatan dunia batin agar mampu memasuki dunia lain. Jika alam adokatrati itu bersifat abstrak, maka untuk masuk ke sana juga perlu sikap abstrak pula, yaitu secara mistik. Lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan hasil analisa bidang ilmu agama. Selamatan yang menjadi tradisi luhur untuk mengiringi doa atau menandai berbagai perubahan dalam kehidupan seorang adalah doa dan harapan sebagai ekspresi keberagaman untuk memohon agar diberi kelempangan, jalan berkah rezeki, nasib baik yang itu semua disadari tidak dapat diraihnya tanpa intervensi Tuhan di dalamnya. Karena itu, selamatan dengan berbagai istilah yang dipakai saat ini tidak lain adalah agama dalam kemasan budaya. Yang tidak salah kalau tetap dilestarikan, asal tidak menuansa foya-foya. Kalau foya-foya yang terjadi berarti si pelaku menjadi teman syaitan. Kodrat sebagai manusia memiliki pengetahuan dan daya nalar yang terbatas. Keterbatasan itu memaksa manusia untuk mengakui dan menerima hal-hal yang di luar jangkauannya. Atas dasar keterbatasan tersebut, lahirlah agama atau kepercayaan tertentu yang dikatakan sebagai ekspresi ketidakmampuan manusia untuk menangkap atau menerangkan dengan akal pikiran gejala-gejala yang ada di sekitarnya. Pada sisi yang lain, agama juga bisa muncul sebagai akibat adanya krisis-krisis yang membuat gelisah dalam kehidupan manusia. Mereka ingin kegelisahan itu hilang dan menemukan jawaban untuknya dalam agama. Pada masyarakat yang masih dalam masa transisi dari tradisi lama yang pur atau yang asli, telah melekat dan mendarah daging menuju tradisi baru yang asing dan bercampur aduk dengan berbagai pemikiran atau keyakinan. Pada kondisi yang demikian seringkali terjadi dualitas ekspresi yang tampak berlawan. Dualitas ekspresi itu bisa disaksikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dimanapun, terutama di masyarakat Jawa. Satu sisi mereka mengakui kebenaran yang tersimpul dari ajaran Islam dan mengamalkannya sebagaimana yang diperintahkan atau yang dilarang. Pada sisi yang lain, mereka tetap mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan tradisi warisan kebudayaan Hindu-Buddha leluhurnya. Kedua sikap yang berlawan itu muncul dalam praktik keberagaman dan upacara ritual selamatan atau kenduran. Sebagai ekspresi rasa syukur ataupun harapan untuk hari yang akan datang ke langkah berikutnya. Lanjut, bidang ilmu pendidikan. Tradisi sosial semacam selamat ini telah sangat mengakar di masyarakat muslim Indonesia dan mungkin jarang ditemukan dalam masyarakat muslim di belahan dunia di negara lain. Walaupun muncul kritik dan pembantahan terhadap tradisi ini,
Tradisi ini bagaikan ikan di laut yang tidak pernah habis walau selalu ditangkap oleh nelayan. Tentu ini adalah jasa para tokoh penyebar ajaran atau pendidikan Islam di Nusantara, sehingga sampai saat ini tradisi baik ini telah menjadi darah daging masyarakat bangsa Indonesia. Tradisi ini dianggap baik karena selain keselamatan, tahlilan ditujukan untuk keselamatan keluarga yang menjalankan acara ini. Tradisi ini juga turut berjasa dalam menjaga keutuhan, kebersamaan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari cara mereka berinteraksi dalam kegiatan tersebut. Mereka dengan sosial yang berbeda duduk bersama dalam satu majelis yang dengan bacaan tertentu dan doa-doa yang dipanjatkan bersama-sama. Mencerminkan satu nasib, satu perjuangan, dan satu tujuan, dengan kata lain Bhinneka Tunggal Ika. Seorang warga desa di negeri yang ditemui Gertz dalam penelitiannya di tahun 1950-an menyatakan ketika Anda mengadakan selamatan, tidak ada satu orang pun yang merasa berbeda dari yang lain, sehingga mereka tidak berkeinginan untuk berpisah atau terpecah belah. Selanjutnya dalam bidang ilmu, golongan Islam kejawen dalam kesadaran dan cara hidupnya lebih ditentukan oleh tradisi Jawa pra-Islam. Akan tetapi, walaupun tidak menjalankan sholat atau puasa serta tidak bercita-cita naik haji, mereka percaya pada ajaran keimanan Kanjeng Nabi. Kecuali itu, orang Islam kejawen ini tidak terhindar dari kewajiban berzakat. Kebanyakan orang Jawa percaya bahwa hidup manusia di dunia ini sudah diatur dalam alam semesta, sehingga tidak sedikit mereka yang bersikap nerimo, yaitu menyerahkan diri kepada takdir. Dalam kepercayaan Islam, hanya percaya pada satu kekuasaan di luar manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diwajibkan untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah dengan cara dan proses seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Dalam ajaran agama Islam, jika umatnya menyembah selain Allah, maka dianggap melanggar kewajiban dan itu merupakan dosa besar. Konsepsi hukum Islam yang berorientasi pada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat sumber hukum yang merupakan satu kesatuan yang berasal dari hanya firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Melalui cara Nabi berkata, berbuat, dan diam, takrir. Dalam menghadapi manusia dengan tingkah lakunya dapat dikembangkan sesuai suasana yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup, tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya. Dalam segala tingkah laku Muslim sudah diatur dalam rangkaian hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur bagaimana cara seorang Muslim berhubungan dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur tata cara manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat. Hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara yang diadakan. Maka sesungguhnya tiap-tiap yang diadakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Apalagi dengan adanya sesaji yang terdapat dalam persyaratan selamatan orang mati tersebut, dikhawatirkan masyarakat Islam di Jawa akan terjerumus dalam kemusyrikan. Mengingat menurut pandangan hukum Islam bahwa hal tersebut dilarang dalam hukum Islam. Hal ini tentu akan menunjukkan adanya berbagai pandangan yang berbeda-beda, baik masyarakat Jawa sebagai orang Jawa, masyarakat Jawa sebagai orang Islam, dan pandangan hukum Islam itu sendiri. Selanjutnya bidang ilmu sosial. Salah satu selamatan yang dilakukan di Indonesia, khususnya di Jawa, adalah dilakukan tahlilan selamatan kematian, yaitu peringatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak per tahun atau haul, dan nyewu 1000 hari. Acara tahlilan selamatan kematian tersebut juga menjadi tradisi bagi masyarakat Jawa jika ada keluarga mereka yang meninggal. Maka pada malam harinya ada tamu-tamu yang bersilaturahmi. Mereka ikut berbela-sungkawa dan sambil mendoakan orang yang meninggal dan orang atau keluarga yang ditinggalkan. Di samping menerima tamu, sanak keluarga, kerabat dekat, dan para tetangga. Pada hari kedua sampai ketujuh mereka mengadakan bacaan tahlilan dan doa yang dikirimkan kepada yang sudah meninggal dunia. Kemudian peringatan selanjutnya menjadi tradisi yang seakan diharuskan, terutama setelah mencapai 40 hari, 100 hari, mendak, setahun, haul, dan 1000 hari. Pada tradisi tersebut Kamatun terdapat nilai-nilai pendidikan sosial yang makna yang tersirat mulai dari peringatan hari pertama sampai hari ke-1000 hari. Nilai sosial yaitu mengajarkan masyarakat memiliki rasa solidaritas antara anggota masyarakat yang tergambarkan dan ditandai dengan kata tangan mereka ketika hari peringatan kematian. Kemudian mengajarkan kepada tolong
menolong yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk membantu terselenggaranya acara tahlilan dan mengajarkan kepada masyarakat untuk selalu bersedekah kepada orang lain, khususnya orang yang membutuhkan, yang tergambarkan dalam pemberian jamuan dan makanan berkat. Harapannya pahala dari berkat yang didapat dipersembahkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Selanjutnya, bidang ilmu ekonomi. Masyarakat Jawa atau Wong Jawa adalah masyarakat yang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi sifat-sifat luhur kebudayaan termasuk berbagai macam seni, sastra, dan kepercayaan yang dimilikinya baik secara geografi maupun antropologi. Ada masyarakat yang secara geografikal atau antropologikal termasuk bagian dari Jawa, tapi tidak atau belum memiliki sifat-sifat luhur yang tidak atau belum menjunjung tinggi kebudayaan atau tradisi seringkali disebut dengan istilah durung Jawa, orang Jawa, dudu Jawa, dan lain-lain. Dalam masyarakat Jawa, prinsip ekonomi dapat dijumpai dalam istilah-istilah atau konsep seperti cucuk, pengkoleng, ngirit, kutuk, lumayan, dan lain-lain. Sementara itu, istilah Jawa yang memiliki arti perlawanan dari istilah di atas adalah boros tanpa petung, aur-auran, yoben, kipangan betoro kolo, dan lain-lain. Di samping itu, dengan mendalami acara sungguh-sungguh kebudayaan Jawa, sifat-sifat rasional atau prinsip ekonomi dapat ditemukan dalam kata kunci yang digunakan masyarakat Jawa, di antaranya ora ilok, kualat, buka dasar, tunasana, batisana, ora lumrah, ora umum, lali jawane, dan lain-lain. Ora ilok istilah yang berarti bertentangan dengan prinsip rasional, akal sehat, atau tidak logis meludahi sumber dan bentuk bangsa misalnya adalah tindakannya bertentangan dengan prinsip rasional. Hal ini karena air sumber disediakan untuk minum orang banyak, sedangkan brutal adalah landasan kepada kepala sewaktu tidur. Dalam sejarah pikiran ilmu ekonomi dipaparkan bahwa analisis dari teori penguasaan konsumsi seperti yang kita ketahui dalam selamatan akan ada acara makan-makan bersama itu juga membantu kepada seorang yang punya ekonomi yang sulit akan terbantu dengan adanya makan-makan bersama. Bab 3. Kenyataan dan penyimpangan. Seperti yang kita ketahui, mayoritas penduduk Jawa mempercayai tradisi kuno atau bisa disebut juga tradisi nenek moyang, yaitu ialah tradisi selamatan. Dalam lingkup Jawa, kita memang tidak bisa lepas dari tradisi yang satu ini karena cenderung sudah pernah kita ikut serta seperti di pedesaan, banyak mayoritas yang masih melakukan kegiatan selamatan. Ini karena masih ada orang-orang yang lemah dalam berpikir lalu akan kecenderungan ke hal yang dianggapnya sebuah kewajiban sehingga akan terus melakukan hal itu tidak dengan niat dan tujuan seperti apa, seperti menimbulkan rasa kekufuran yang mulai timbul dalam celah iman. Adapun kita ketahui selamatan biasanya menggunakan sesajen yang diniatkan kadang bukan kepada Tuhan melainkan nenek moyang, itu juga bisa termasuk kekufuran sehingga menimbulkan penyimpangan yang seharusnya ditunjukkan kepada Sang Pencipta menjadi kepada selain Sang Pencipta. Dapat dipahami bahwa distingsi tradisi masyarakat Islam Jawa bisa dijumpai dalam momen-momen tertentu, baik seperti tradisi selamatan ketika hendak membangun rumah dan akan menggarap sawah atau kebun, serta ketika panen, membuat bubur ketika bulan suro, membuat ketupat ketika lembar, dan lain-lain sebagainya. Berbagai keunikan tradisi tersebut merupakan ekspresi keberagaman khas ala Islam Jawa yang memang syarat dengan unsur sinkretisme seperti ajaran animisme, Hindu-Buddha, dan ajaran Islam itu sendiri. Bab 4. Kesimpulan. Tradisi selamatan berakar pada kebudayaan asli Jawa yang pada ikatnya bermulai dari kepercayaan nenek moyang yaitu animisme dan dinamisme, kemudian dihidupkan kembali dan diperkaya oleh kebudayaan Hindu-Buddha yang meyakini adanya dan beriman kepada Tuhan. Untuk suatu benda atau peristiwa alam dengan masuknya Islam pada tahun Pulau Jawa menganut pola keagamaan dan damai, sehingga simbol-simbol dari budaya masa lalu seperti animisme, dinamis, dan Hindu-Buddha masih menjadi bagian dari pola pemikiran dan paradigma masyarakat Jawa tetap ada. Selamatan merupakan sebuah konsep virtual yang ada di mana-mana dengan nama berbeda dan cara berbeda. Hal ini disebabkan adanya pengakuan diri yang lebih lemah dalam menghadapi kekuatan di luar diri manusia. Pada zaman Jawa dahulu, kekuatan pribadi adalah kekuatan benda dan roh nenek moyang. Namun dengan masuknya Islam berubah menjadi kekuatan dewa-dewa yang masih hidup dan dapat merugikan manusia. Dengan meyakini keimanan
keamanan perlindungan Tuhan, seorang dapat menyadari lemahnya keyakinannya di masa lalu. Namun pada dasarnya keyakinan yang ada dan berkembang, tumbuh dan berkembang tersebut secara perlahan dan lama-kelamaan tidak bisa menghilangkan. Sekian presentasi dari saya. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.